paling mudah, yang paling istimewa, yang paling gampang dan manfaatnya besar, kita baca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat itu kalau kita baca, meskipun belum ikhlas, meskipun belum khusyuk, kalau sholawat Allah tetap terima dan kabul. Beda dengan zikir yang lainnya. Kalau yang lain harus ikhlas, harus khusyuk. Tapi kalau sholawat, khusus sholawat, semua yang baca akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saat baca sholawat belum ikhlas sekalipun, Allah tetap akan terima dan kabul. Itulah hebatnya sholawat. Istimewanya sholawat, Allah akan kabul tanpa syarat. Karena Allah tengok yang disolawati adalah kekasihnya, yang diberikan sholawat untuk kekasihnya. Karena Allah cinta sama Nabi Muhammad, maka setiap orang yang sholawat kepada kekasihnya, Allah terima. Karena Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka saya akan ajak kita semua yang hadir petang hari ini, minimal kalau kita tak bisa ikut seperti para ulama tadi, Al-Quran berapa khatam, ribu-ribu itu kan banyak, ribu-ribu ya. Kita baca satu hari satu malam sholawat, namanya sholawat rahmah. Sholawat apa? Sholawat rahmah, sholawat untuk mendapatkan rahmat. Satu kali sholawat 10 rahmat kita dapat. Sholawat rahmat itu kalimatnya begini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semua pasti bisa, semua pasti hafal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Satu hari jangan kurang dari 300. 300 sikit itu. Kalau kita tengok tuh jarum jam yang merah, kita mulai kalau jarum di jam 12, kita baca sholawat rahmat tadi 300. Satu kali sholawat 1 detik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Muhammad sallallahu ala Muhammad. Satu kali 1 detik. Kalau 100 berarti 100 detik. 100 detik itu kalau tasbih kita isi 100 yang panjang, 100 detik gitu. 100 detik itu berarti 1 menit. 1 menit setengah kan? Taruh 2 menit. Mungkin pelan-pelan, ada nafas. Yang tua-tua ini kan tak bisa cepat-cepat, laju-laju tak bisa. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. 2 menit yang 100, berarti 300 cuma 6 menit. 6 menit, sebentar sekali. Kalau kita lihat sinetron berapa lama tuh? 1 jam. Kita sinetron bisa 1 jam. Salawat untuk Nabi cuma 6 menit tak mampu, Allah malu gitu. Kita kadang-kadang maaf, kita online, kita tengok WhatsApp, kita tengok Facebook, kita tengok Instagram, kita baca macam-macam, 1 jam bisa lebih bahkan. Ini 6 menit untuk Nabi, manfaatnya besar untuk kita. Manfaatnya kita akan rasakan di dunia dan akhirat nanti, subhanallah. 6 menit untuk Nabi, siap insya Allah ya. Saya ingin tahu siapa yang siap 6 menit untuk Nabi. Niat dulu lah, insya Allah Allah mudahkan. Angkat tangannya. Kenapa saya suruh angkat tangan? Kenapa saya suruh angkat tangan? Supaya Allah saksikan tangan kita ini punya niat untuk salawat sama Nabi. Kalaupun lupa, Allah sudah catat niat kita, pahalanya ada insya Allah. Mudah-mudahan tangan yang kita angkat ini jadi saksi di hadapan Allah bahwa kita punya keinginan dan niat untuk setiap hari membaca sholawat sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah mudahkan. 6 menit setiap hari untuk Nabi Muhammad, kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, supaya kita mendapatkan nur dan cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan salawat itu bisa menyebabkan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup kajian petang hari ini, saya akan sampaikan 1 hadis Nabi Muhammad SAW. 2 hadis. Hadis yang pertama tentang salawat, hadis yang kedua kisah yang manfaat salawat. Hadis pertama tentang salawat itu, Nabi mengatakan aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang-orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat, kata Nabi, yang paling dekat dengan Nabi saat di hari kiamat, di mahsyar, dimanapun, Nabi akan dekat dengan orang-orang khusus. Yang dekat Nabi orang-orang istimewa.
Dan Nabi cakap, yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Orang yang banyak sholawat kepada Nabi, dia yang semakin banyak, semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu istimewa sholawat. Yang kedua, kisah. Kaitannya dengan sholawat ini. Habib Umar, guru saya, pernah nyampaikan satu kisah ini. Saya masih ingat banget, beliau sampaikan kisah ini didapatkan dari kitab tafsir karya Imam Al-Qusairi. Habib Umar cakap, di tafsir itu ada hadis Nabi yang menceritakan tentang seseorang yang mendapat syafaat Nabi di yaumul qiyamah. Apa kisahnya? Kisahnya di hadis itu Nabi menceritakan, kata Nabi, nanti di hari kiamat ada satu orang hamba Allah yang sedang dihisab, dihitung amal ibadahnya, ditimbang amal ibadahnya di mizan. Orangnya berdiri, di satu-satu amal ibadahnya ditaruh. Yang baik di timbangan amal baik, yang buruk ditaruh di timbangan amal, ditimbang satu-satu. Semuanya. Sekecil amal apapun, kalau baik ada taruh, yang buruk ada taruh. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khair. Barang siapa yang mengamalkan syarr mithqala dzar, seperti biji atau debu, dzar itu sekecil debu lah, kecil sangat. Yang berbuat baik akan dilihat walaupun sekecil debu, yang berbuat buruk pun akan dilihat semuanya. Akan lihat semua amal baik kita ditaruh di. Orang ini, kata Nabi, setelah ditimbang ternyata banyak amal buruknya. Banyak dosanya. Amal baiknya sama amal maksiatnya banyak maksiatnya. Amal baiknya sama amal yang tak baiknya banyak amal tak baiknya. Masya Allah, dosanya lebih banyak dari pahala. Dia bingung. Dia saat itu takut. Karena kalau sudah tengok amal buruknya, maksiatnya lebih banyak dari amal pahalanya, dia akan nyebrang sirat, pasti jatuh ke neraka kalau tidak disyafaati Rasulullah SAW. Maka dia bingung, dia takut. Tiba-tiba dari belakang ada orang yang menepuk pundaknya, bahunya. Hai Fulan bin Fulan. Panggil nama dan ayahnya. Hai Fulan bin Fulan. Terkejut dia, sedang serius, tengok dosa yang banyak, takut, ditepuk, terkejut, tengok. Kemudian orang yang di belakangnya bawa macam peti, cakap, hai Fulan bin Fulan, ini milik kamu. Yang dulu kamu titipkan kepada saya, sekarang aku pulangkan kepada kamu. Ini milik kamu. Orang ini tak ingat, ini apa ini? Siapa yang titip? Saya gak pernah titip. Kamu kenal saya? Enggak. Terus kapan kita jumpa? Kapan titip? Kata yang bawa peti itu, kamu waktu di dunia sempat kamu banyak titip ke saya ini. Aku simpan semuanya ini, aku pulangkan sekarang, punya kamu. Akhirnya orang ini cakap, bukan punya saya. Dia, punya kamu Fulan bin Fulan kan? Iya, yang dulu di dunia tempatnya ini, rumahnya ini, ibu kamu ini. Ya betul semuanya. Iya, ini punya kamu. Malaikat cakap, iya, itu punya kamu, ambil wahai hamba Allah. Ambil. Setelah dibuka peti tersebut, ternyata di dalamnya adalah pahala-pahala ibadah. Pahala ibadah, ganjaran ibadah. Banyak. Kemudian dia cakap sama malaikat, ini punya saya. Iya, taruhlah di timbangan pahala saya. Tambahkan, mungkin bisa berat ini. Ambil, ternyata pahala itu berat luar biasa. Allah suruh malaikat taruh di timbangan amal baik. Ternyata saat pahala yang di peti itu ditaruh, amal baiknya menjadi lebih berat daripada dosanya. Terkejut dia, senang. Tengok siapa orang tadi itu yang kasih peti itu. Dipanggil Fulan, kamu siapa? Senyum orang. Kamu sebetulnya kenal saya, cuman baru ketemu saya. Siapa? Setelah perhatikan wajahnya bercahaya, saya Nabi Muhammad SAW. Saya nabimu. Nangis ya. Peluk Rasulullah. Itu apa ya Rasulullah? Saya gak pernah jumpa kamu. Kata Nabi, itu adalah pahala sholawat kamu. Saat kamu di majelis mendengar namaku, kamu jawab Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih. Kamu hadir maulid, baca ya Nabi salam alaih, ya Rasul salam alaih. Saat mahal yang berdiri baca ya Nabi salam alaih. Sholawat yang kamu sebut di dunia untuk saya,
Saya mintakan sama Allah supaya pahalanya Allah lipat gandakan dan Allah beratkan amal ibadahnya. Allah kabulkan, saya berikan untuk syafaat kamu. Diberikan untuk memberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Salawat ini menjadikan kita mendapat syafaat, sehingga setelah timbangan amal baiknya diterima lebih banyak, dia dituntun nyebrang sirat selamat, dan dia selamat masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Barokah dari sholawat, barokah dari sholawat. Makanya kita baca sholawat. Insya Allah siap 6 menit untuk Nabi Muhammad SAW. Siap ya? Harus paksakan, harus komitmen, harus janji sama diri sendiri. Ya Allah, 6 menit untuk Nabi harus bisa. Berjam-jam kita untuk yang lainnya bisa, tapi untuk Nabi 6 menit masa tak bisa? Harus bisa. Kita paksakan sampai kita terbiasa baca sholawat setiap hari. Insya Allah yang sudah kita amalkan, banyak orang amalkan, kata mereka, kalau sudah terbiasa Habib, macam ada yang ingatkan kalau lupa aja. Kalau dia lupa tak baca sholawat, macam ada, saya hari ini belum, apa yang kurang, oh saya belum sholawat. Hatinya sudah mulai terikat dengan sholawat, sehingga kalau yang sudah rutin setiap hari pasti akan ingat kepada Nabi Muhammad, akan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Cuma 6, sebetulnya cuma 5 menit, tapi 6 menit sudah. Yang sudah biasa kurang dari 5 menit, kurang dari 5 menit. Sebentar, sekejap. Insya Allah kita niat petang hari ini di majlis ini, ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Allah izinkan lisan kita selalu bersalawat pada Nabi, dan mudah-mudahan menjadi amaliyah setiap hari untuk kita semuanya. Insya Allah, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan ketahuilah, setiap majelis maulid yang kita buat dimanapun, maka majelis itu akan menjadi barokah, tempatnya pun akan menjadi barokah. Jangan sampai kalau ada majelis maulid kita tak datang. Paksakan, atur waktu supaya hadir majelis maulid, karena majelis maulid majelis yang penuh barokah, majelis yang luar biasa. Dosa-dosa kita diampuni di majelis itu insya Allah. Saat pulang kita semua dimaafkan dosanya, Allah kabulkan hajat kita. Dan majelis maulid ini adalah majelis yang kata Habib Ali Habsyi, pengarang maulid Simtuduror, seorang wali besar, mengatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tak ada majelis yang lebih mulia, lebih istimewa dari majelis maulid, karena majelisnya adalah majelis Rasulullah SAW. Majelisnya dibuat untuk Nabi Muhammad, majelisnya di dalam dibacakan kehidupan Nabi Muhammad, majelisnya di dalam dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, majelisnya dibuat karena cinta sama Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah jadikan majelis itu istimewa, karena punya ikatan dan hubungan dengan manusia paling istimewa, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Sahibul Bait, tuan rumah yang buat maulid, siapapun yang hadir maulid, Allah berkahi hidupnya, Allah kabulkan hajatnya, Allah ampunkan semua dosanya, Allah jadikan rumah ini penuh dengan cahaya dan nur Nabi Muhammad SAW. Allah lindungi dari semua keburukan, Allah jadikan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Anak keturunannya, ahli keluarganya dijaga dan dilindungi oleh Allah, diberkahi kehidupannya, dijadikan anak yang soleh solehah, jadikan anak yang ahli ibadah, anak yang selalu taat pada Allah dan Rasulnya, anak yang berbakti dan patuh sama kedua orang tuanya, anak yang dihiasi dengan akhlakul karimah, anak yang selalu diberi sehatul afiyah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi umur kita, Allah berkahi rizki dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Ya